Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak Ustadz. Ya, buka kameranya, Bang. Ya, selamat malam lagi. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Apa kabar nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah baik. Islam ya? Saya Kristen. Oh, Saya Kristen. Kristen Katolik. Oh, Saya Kristen Kristen Katolik. Katolik. Open cam dulu lah. Ya, Buka dulu kameranya. Nah, gitu dong. ya sudah. Thank you. Ya, Apa yang kita mau mari kita ditanyakan? diskusi baik gitu. Iya, boleh. Ah, Saya mau tanya, apa namanya? Yesus tidak Kristen seperti ini maksudnya bagaimana dia? Anda tahu nggak Kristen itu dari mana? Tahu, saya Tahu kan kan? agama Kristen. Ya, Tahu. pasti tahu. Nah, Dari Kristen itu mana dia? agama, oke. Bukan. Kalau Kristen bagi Kristen bukan agama sebenarnya. Terus apa? Kristen itu adalah organisasi yang muncul pertama kali di Antioquia 70 tahun setelah Yesus diangkat ke langit. Jadi waktu di zaman Yesus tidak ada Kristen. Nggak ada Kristen di zaman Yesus. Nggak kenal Yesus dengan Kristen. Nggak Hmm, pernah Yesus untuk menyuruh jadi oke oke Kristen. oke. Nggak pernah juga Berarti di mengajarkan zaman dengan Kristen. oke oke. Gitu. Sekarang di zaman Yesus nggak ada Kristen. Terus di zaman Yesus itu agama apa yang ada? Saat itu Yesus mengajarkan kitab para nabi dari Taurat. Ya, memang belum ada sama sekali kan. Ya, kitab para nabi yang dia ajarkan ada di bait Allah dia mengajar seorang pengajar dia dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Nah, kayak gitu. Kalian, Kitab para nabi dia juga bahas. iya, maksudnya yang saya tanya itu belum ada apa-apa kan? Belum ada apa-apa maksudnya? Nah, dari nama Kristen ini belum ada agama apa-apa begitu. Terus Betul kan? Di zamannya Yesus lalu itu belum ada Kristen, belum ada Islam dan lain sebagainya begitu kan? Yahudi udah ada. Nah, Yahudi. Oke. Hmm. Entahlah itu saya tidak tahu sejarah. Mungkin Oh ya. apa Pak Yusuf yang tahu ya. Saya tidak tahu sejarah. Nah, yang Hmm. saya maksudkan sekarang itu Yesus tidak Kristen itu ya itu terserah Pak Ustadz aja lah begitu kan. Nah, yang Bukan kita terserah pahami saya. sekarang itu Bukan terserah saya. Memang ya, Yesus tidak kenal menurut Kristen memang tidak kenal dia. Coba baca kitab Anda tuh. Satu biji kitab Anda nih saya punya. Gak pernah satu kali pun Yesus menyebut Kristen. Gak pernah. boleh Gak pernah. tidak kenal Kristen. Ya Gak kenal sama harusnya lah. sekali. Hmm. Hanya berarti maksudnya Pak Ustadz sekarang itu kita ini yang Kristen, Kristen bodoh gitu. Kita ini itu kata kamu. Iya, maksudnya kita bukan termasuk Pak. Saya nanya kalau kita itu berarti saya sesama teman saya seperti itu. Kalau Oh, gabung dengan kenapa nih noise nih? jaringan kayaknya. Iya noise. Nggak pakai handset gua. Ah, kenapa? Lanjut. Ada Ini kan bagus nih. noise itu. Oke, oke. Tapi Pak Ustadz dengar kan? Hmm. Ntar Pak Ustadz. Oke. Ya, sekarang Yesus tidak Kristen saya setuju. Hmm. Karena kita
Cuman kita yang tahu. Yang memuji Yesus sekarang agama apa? Islam. Iya. Ya, yang memuji Yesus sekarang siapa? Oh, yang Agama apa? memuji Yesus ya. Oh, kalau memuji Yesus atau Nabi Isa ya Islam. Kalau nya Kristen enggak. Kristen itu menghujat Yesus. Kristen itu pembangkang Yesus. Gini, ku Kalau bilang, menghujat, enggak, saya enggak sekarang menghujat. bilang. Kristen itu pembangkang Yesus. Gak bisa saya mengatakan Kristen itu memuji Yesus, enggak. Kristen itu pembangkang Yesus. Mau bukti kamu? Yang bangga. Sekarang begini. Sebetulnya kalian orang Islam ini mau nantang yang mana? Agama atau Tuhan? Atau kalian mau nantang dua-dua ini? Kita bingung jawabnya bagaimana. Sekarang begini. Kita Jadi agama gini. Kristen memuji Jadi kepada gini. Tuhan Yesus. Dengar dulu. Memuji kepada Tuhan Yesus. Berarti kita punya tujuan itu memuji kepada Tuhan Yesus. Itu aja. Nggak kayak yang lain-lain. Nggak usah. Nah sekarang yang saya mau tanya. Sekarang itu yang memuji Yesus agama apa? Islam. Dari mana dalilnya itu? Oh, Islam memuji Nabi Isa atau Yesus banyak di dalam Quran. Dia adalah menjadi rahmat bagi seluruh alam. Menjadi rahmat, tanda rahmat dari Allah. Oh, yang rahmat seluruh alam itu Nabi Muhammad. Tanda rahmat dari Allah. Tuh salah satunya. Dia adalah orang yang diberkahi. Nah, kami puji. Waja'alani mubarakan ainama kuntu wa awsani bis shalah. Dia orang yang diberkati. Nah, tuh. Islam memuji Nabi Isa atau Yesus. Coba kalau Tapi lihat banyak- Kristen. Bentar dulu, saya lagi jelasin dulu. Nah, bukan kami. Oke. Aku jelaskan dulu. Ya, jadi kalau Islam memuji Nabi Isa atau Yesus itu. Memuji kepada beliau adalah orang yang benar. Coba kalau lihat Kristen mengatakan Yesus ditangkap, lalu dia diseret-seret untuk ke tiang salib. Habis itu di tengah perjalanan dia diludahi, terus dilempari. Sampai di tiang salib ya, dia digantung dengan mati terkutuk. Itulah penebusan dosa. Ini mengatai orang ya, ditusuk lambungnya, diludahi, disalib, mati terkutuk, menghina atau memuji. Nggak semua orang itu. Coba kamu jawab dulu. Sekarang Jawab dulu pertanyaan saya. apa? Mengatakan orang mati terkutuk di tiang salib, ya, itu menghina atau memuji? Ya kalau pemikirannya kalian sudah pasti menghina. Apanya Iya kan? pemikiran kamu yang kutanya? Pemikiran aku itu memuji. Menyebut orang mati terkutuk. Hei, kau Karena mati tidak ada terkutuk. satupun Memuji orang gitu. itu. Dengar. Bentar Di dulu. seluruh dunia, dengar dulu. Bentar. Di seluruh Kamu dunia. kalau aku bilang kayak gini, kalau aku bilang kayak gini ya sama kamu. Nama kamu siapa? Susah saya panggilnya. Willy. Hai Willy. Kau mati terkutuk. Ya, itu memuji atau menghina? Apa bentar. Agak acak suaranya. Saya ngomong kayak gini. Hai Willy, kau mati terkutuk. Itu memuji atau menghina? Itu menghina. Menghina kan? Nah, lalu Kristen mengatakan Yesus mati terkutuk di tiang salib untuk menebus dosa kita. Yesus mati terkutuk di tiang salib untuk menebus dosa kita. Itu menghina atau memuji itu?
Dengan Kristen mengatakan Yesus mati Oke. terkutuk di tiang salib. Di mana dalilnya Yesus mati terkutuk? Ada kata terkutuk nggak di situ, ada nggak di situ ya? Kau nih nggak baca kitab kamu rupanya. Harus saya ajari. Bacalah, banyak baca kau. Nih, bukan di sini aja dah. Oh, dikira dia memuji Yesus, tapi kami katanya dia tadi ya, Macet-macet dari. Oh, macet ya? Kenapa macet? Kena kutuk nih. Kena kutuk kah kau? jaringan ini kakak, kayak gitu juga. Kena kutuk kau tuh. Apa itu jangan bawa-bawa itu loh. Makanya jaringannya kena kutuk tuh. Itu yang kena kutuk. Kami bilang, Aduh. Ku jelaskan nih kayaknya samamu. Nih, oke, kamu, oke. ini kitab kamu, ya. Ini kitab kamu. Nih, Ada gak kata-kata Galatia 3, nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Tuh. Ya, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, ini menghina atau memuji nih? Galatia 3. Iya, tuh. Oh. Sebentar. Ambil Alkitabmu dah. Ya, ambil Alkitabmu. Belajar kau situ, ya. Belajar. Dia ambil Alkitab atau enggak? Enggak tahu juga saya sih. Ada ambil yang jalan, tenang aja. Oh, tenang. Ya, ambil. Ntar ya teman-teman ya. Sebentar. Galatia berapa tadi, Bang? Galatia 3, nomor 13. Nah, macet-macet dia nih. Dua belas. Galatia 3, nomor 13. Udah? Sudah, Bang. Baca. Oh, ternyata betul adanya ya seperti ini ya. Kan betul, saya nggak bohong. Tuh.
kita dari dengan jalan menjadi kutuk. Nah, Oke. menyebut orang, Sebab ada tertulis, menyebut orang, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. menyebut orang, Yesus menyebut Kristus orang menjadi telah kutuk. membuat supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Coba baca semua dulu ini Bang, sampai ayatnya yang ke-14. Coba bisa nggak jelaskan itu ya? Kita nggak ini baca satu perikop nggak. Yang kita bahas tadi masalah menghina atau tidak, kan gitu. Menurut kamu dari ayat yang kukasih itu, Galatia 3 nomor 13, dia mati menjadi kutuk dan ada tertulis terkutuklah orang yang mati digantung pada kayu salib, itu memuji atau menghina? Ini yang mengatakan siapa dulu? Dari Rasul kah atau dari Yesus itu sendiri? Aduh, kau tahu Paulus? Paulus yang mengatakan ini? Iya. Mana ada? Baca dulu makanya. Itu surat ke Galatia. Surah Paulus. Iya, tapi baca semua dulu. Yesus Kristus telah membuat ini. Kau ngotot sama saya. Galatia itu nanti kamu baca semua dulu dah. Kau banyak baca dulu, gak usah ngotot sama saya. Kalau buku kamu ini udah kumakan dalam otakku. Gitu. Jadi gini, kamu baca dulu. Katanya Ustadz. Kamu baca dulu semuanya. Apa itu di dalam Galatia 3 nomor 13 tadi? Siapa penulisnya? Gak usah ngotot. Itu tulisan dari Paulus ke Galatia. Ke Galatia. Menurut kamu sekali lagi kutanya. Menurut kamu sekali lagi kutanya. Oke, boleh. Yang menyebutkan ia menjadi kutuk dan ada tertulis terkutuklah orang yang mati di kayu salib, itu menghina atau memuji? Ya terkutuk kalau memang orang lain yang mengatakan seperti itu. Menghina atau memuji? Menghina kalau orang lain yang mengatakan itu, saya bilang. Nah, berarti Kristen menghina Yesus. Karena di kitab Kristen Yesus dikatakan mati terkutuk. Gimana sih kamu tuh? Ya, di kitab kamu sendiri Yesus dikatakan digantung pada kayu salib. Orang Kristen yang mengatakan seperti ini. Surat Paulus. Enggak, sebentar. Jaringannya anjir. Orang Kristen itu tidak mengatakan seperti itu, Bang. Itu orang Kristen, makanya ku bilang judulnya. Yesus tidak kenal Kristen. Udah dibilang berkali-kali, kalau Yesus kenal Kristen mungkin nggak ada tulisan kayak gitu. Udah dibilang Yesus tidak kenal Kristen. Kata kamu kata Kristen, ya wajar kata Kristen. Yesus tidak mengenal Kristen, betul. Yesus itu bukan hanya di Kristen dia kenal, semua orang di dunia ini dia kenal. Kasihnya itu dia berbagai semua orang, termasuk Yusufi sekarang. Oh, masa? Gimana? Apa hebatnya? Apa yang diajari? Apa yang diajari pendeta kamu di gereja? Iya, ada benarnya. Apa yang diajari pendeta kamu di gereja? Yang tentang apa dulu? Ini? Pendeta itu berbagai macam diajarkan seperti itu. Baik. Kalau saya harus menjelaskan semua tentang Yesus, saya seperti itu. Tentang Yesus, apa yang dikatakan pendeta Anda tentang Yesus? Satu kata aja, Bang. Saling mengasihi. Cuma itu doang. Seperti sendiri. Buku setebal ini, ya. Dulu, Bang. Buku setebal ini
cuma satu kata doang yang disampaikan Yesus, mengasihi. Ya, nggak gitu, nggak gitu. Saya cuma ambil ringkasan daripada banyaknya kalimat di itu. Oh, Saya cuma kata ambil Yesus, kata karena Pak Yusuf kata ini tanya, gitu kan? kata pendeta Yesus itu mengajarkan mengasihi gitu. Ya, satu aja dulu saya ambil. Nggak usah banyak-banyak lah. Bohong pendetamu tuh, bohong. Kasih. Yesus itu Bagaimana bukan bisa? Yesus itu bukan cuma mengajarkan mengasihi, tapi juga mengajarkan membunuh. Mau ayatnya kamu? Buka tuh, kitabmu buka. Lukas 19 nomor 27. Coba buka. Membunuh. Ya, coba buka. Lukas 19 nomor 27, coba buka. Ini juga waktunya saya pahami betul-betul yang namanya Alkitab. Ya. Benar. Baik, buka dulu. Lukas 19 nomor 27. Lukas berapa, Bang? 19 nomor 27. Ini. Berapa? Bacain. Lukas 19 nomor 27. Sebentar, masih nyari. Lukas 19 nomor akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Nah, apa kata Yesus tuh? Sudah. Ayo, apa katanya? Ayo. Iya. Aduh. Ya, jujur ya ini. Saya baru tahu kalau ada kitab seperti ini, ayat seperti ini. Ya, baru tahu. Dan ini pun kitabnya orang Kristen. Iya. Untung ada kita ngecek. punya kitab suci mungkin abang nggak tahu. Tahu kitab suci? Apa kitab suci? Katolik tahu. Sama Katolik dengan itu. Cuma bedanya ada Katolik itu lebih banyak 6 kitab daripada Protestan. Kenapa kamu dengan ini ayat ini? Penasaran ayatnya. Kenapa Bang penasaran dengan ayatnya Bang? Memang kayak gitu kan diajarkan. Jadi Bang, pendetamu melindungi ayat-ayat kayak gitu, melindungi. Gak bakal dibacakan ke kamu, kabur ntar habis perpuluhan Bang. Abang itu bangkrut gereja nanti. Kita cuma mengikuti aja. Abang mereka buka-buka aja. Bang, gini Bang. Ya, saya coba buka lagi Bang. Gini Bang, buka satu lagi. Amsal 7 18 dan 19 bacain coba. Amsal 7 18 sampai 19. Demen kali saya samamu Bang. Enak diajak belajar gitu. Mari kita belajar bersama. Harus. Amsal berapa, Bang? 7 dari 18 sampai dari 17 kah? Dari 17 kah bacain sampai 19. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu dan kayu manis. Marilah kita memuaskan berari hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sedangkan uang dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama.
Ada gak bang Mansal. pendeta ngajarin di gereja itu dibacain? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Tapi saya belum pernah dengar. Entahlah di tempat-tempat lain ya. Entahlah di tempat-tempat lain. Kalau Oh, pribadi kalau di saya tempat itu Anda nggak Romo ada. katanya mereka Nggak ada. nggak ada. Ah, bang. Nggak ada. Kalau gitu, Nggak kalau ada gitu, ngajarin. yang penting kan Anda tahu. Coba buka lagi Yehezkiel 3. Yehezkiel 23. Sebentar nih. Oh. Ini siapa yang mengatakan ini, Bang? Abang tahu nggak ini? Apa? Amsal itu Salomo. Yang mengatakan Jangan Salomo. yang mengatakan hal seperti ini itu siapa di antara sini perempuan kah atau apakah? Namanya siapa? Enggak tahu saya. Itu aja yang tertulis. Aku hanya menunjukkan yang tertulis samamu. Ya, abang juga harus mendalami lah kalau lawan kita Saya ini Muslim. yang abang pikir itu. Saya Muslim, masa saya mendalami kitab Kristen bang? Buang-buang waktu bagi saya. Saya membaca aja kitab Kristen itu. Harus Kalau begitu, Bang. kalau mendalami, kan? kalau mendalami saya lebih baik baca Quran saya. Ngapain? Mendalami kitabmu. Seharusnya kamu seharusnya kamu yang mendalami kitabmu, bukan saya. Yehezkiel tadi bang, coba Yehezkiel 23 nomor 3. Coba Yehezkiel 23. Temani saya begadang malam ini sampai subuh ya. Aman, tenang aja. Yehezkiel 23 nomor 3. Iya saya. Nomor 3 ayatnya ke 23. Bacain. Aku bangun dan pergi ke lembah. Sesungguhnya di sana kelihatan kemuliaan Tuhan seperti kemuliaan yang telah kulihat di tepi sungai Kabar, dan aku sujud. Yehezkiel 23 Yehezkiel ya, bentar ya. Yehezkiel 3 ayat 23. Yehezkiel 23. Bukan Yehezkiel 3. Yehezkiel 23. Ayat 3 Bang ya. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Ada nggak pendeta ini bacain di gereja kayak gitu? Pasti ada. Hah? Pasti ada. Kamu pernah dengar nggak? Saya pernah dengar ini Bang. Hah? Saya pernah dengar dan ya seperti abang sekarang lah, ketawa-ketawa, main gila, ada semua bercanda-bercanda sama teman lain, ada. Pusing kan dengan agama? Iya, betul tuh. Iya. Tambah lagi dong 1 gelas gitu. Inilah darah Yesus Kristus. Tambahin. Kayak gitu. Diganti dengan alkohol. Itu tidak masuk kriteria itu Bang. Tidak masuk. Kenapa? Dia. Orang kalau masuk dalam renungan seperti ini Bang ya, saya jelaskan ini ya. Sudah pasti ada kata motivasinya. Apa kata motivasinya? Inilah bedanya kita sekarang nih. Acak-acak cucu orang acak-acak itu kayak gimana? Motivasi apa itu? Di sana susunya dijamah-jamah. Itu apa motivasinya? Kau bilang itu motivasi? Motivasi apa di situ? Di sana susunya dijamah-jamah. Motivasi apa itu? Kau nih motivasi pula.
Oh, oke oke. Nama yang tertua ialah Ohala dan nama adiknya ialah Oholiba. Hmm. Enteng receh ilmu ini. Hah? Kenapa bang? Oke, ayo. Oh mau lagi? Kejadian Nah, ini barang 19 buka. gampang nih. Kejadian 19 nomor 32 coba. Lagi. Ih, kalau bukan kakak kau ya. Untung kakak jadi keluarga ini. Berapa bang? Kejadian 13 nomor 23. Kejadian 13 nomor 3 kejadian 19 nomor 32. Sorry, salah. Bacain kenceng-kenceng. Kalau ada toa aku beliin toa kau. Sayangnya nggak ada toa tempatmu tuh. Kalau tempatnya Pak Ustadz ada? Ada toa. Seberapa besar itu? Buka dulu, bacain. Itu ini motivasi juga nih bagi kita nih. Kejadian 19 nomor 32 itu motivasi juga itu. Saya baca dulu. Ya baca, harus tuh dibaca. Masa saya yang lebih tahu daripada kamu? Saya Islam, kamu Kristen. Masa saya yang Islam lebih tahu? Aneh-aneh aja. Seharusnya Kristen yang lebih tahu gitu sama kitabnya. Masa ini orang Islam yang lebih tahu dengan kitabmu? Ya iya kan abang orang Islam seperti abang ini kan bertujuan kalau mendalami kitab Islam, kitab apa namanya kitab Kristen itu kan untuk membawa orang-orang kembali ke Islam apalah segala macam kan itu tujuan. Nggak ada tujuan kayak gitu. Nanti ku jelaskan samamu. Gampang ku jelaskan kenapa aku mempelajari ya. Nanti kita ngobrol dulu. Temani saya sampai begadang sampai subuh. Ya, temani saya sampai subuh begadang kita. Kejadian. Kenapa ngelak-ngelak? 9 ayat. Kamu pakai kuota kah? Ayat Kalau pakai kuota. Kejadian 9 ayat. Kejadian 19. Kejadian 19. Nomor 32. Kuotamu mau habis atau gimana itu? Macet-macet. Kubeliin kah kuota? Kubeliin dulu biar kita bisa begadang sampai subuh. Ayo. Sudah. Oh, sudah. Apa? Jaringan bang, sinyal. Baca dari ayat 32 sampai selesai terakhir satu perikop. Satu perikop. 32 aja kan? Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Lanjut. Nah, terus banyak ceritanya di bawah. Ayat 32 aja, 33. 33 ada kan sampai habis perikopnya. Oke. Pada malam itu mereka memberikan itu menurutlah yang lebih tua untuk hidup dengan ayahnya itu tidak mengetahui ketika tidur dan keesokan harinya tentang kakaknya kepada adiknya. Ya, baiklah malam ini juga kita beri dia minum maka kita dia semakin menyambung. Macet kau. Ngelak-ngelak kenapa tuh? Pindah tempat lah, jangan di situ ngelak-ngelak. Emang nih jaringan nih. Iya, jaringannya udah jelas. jangan. Udah jelas ya, udah jelas sekarang. Baca ulang dah bang.
Nggak jelas tadi kamu nggak bisa baca, nggak bisa jelas bacanya jadinya. Nih udah lancar nih. Coba diulangi dari 32 tadi. Ya, udah sampai ayat mana lagi nih? Iya, saya mau ada pertanyaan masalahnya Ulangi di lagi situ. nih. Saya mau nanya samamu di situ masalahnya. Bacain Kita sampai beri 32 air sampai ke bawah. minum dulu, kita tidur dengan dia supaya kita menyambut keturunan dari ayah kita. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Ah, habis masuk ke dalam masuk ke tempat ayahnya katanya. Macet total ya abangnya. Bang, bang. Kuotamu habis, bang. Aduh, kuotamu habis kayaknya dah. Hilang dia. Ada teman-teman, ada aja ya. Gak apa-apa lah, susah jaringan dia gitu. Oke. Adakah kawan Kristen yang mau berdiskusi dengan saya? Silakan untuk minta multi ya. Stay loading. Ada bang loading nih. Ntar. Cuk. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Apa kau dulu?